2022. Boleh Kak. Jadi rencananya bagaimana? Merapah Rempah MRF Team Kendari. Pertama itu rempahnya aja. Korsa Konro Saraba Smekti Media Parepare. Nasuleku Galanga Films Wajo. Patarile Selayar Kreatif Studio. Jahe adalah warisan leluhur kita yang kita harus jaga. Antara Aku dan Jahe Komunitas Film Makassar. Udani Pendua Quixotic Production Kendari. Saraba Komunitas Kakana Polewali Mandar. Dari si Pali. Palipala Karim Production Parepare. Cita Rasa Gradasi Films Sopeng. Sop Saudara Titipan Ayah KJC Production Pangkep. Masa Nifas Masyar Films Polewali Mandar. Parende Umela Motion Buton Selatan. Rempah Historiografi Nusantara Semansa Sopeng. Hasanuddin Wimpis Production Makassar. Temulawak Tentang Kamu, Balang, dan Waktu Sima Production Pangkep. Dan Warisan KJS Kendari. Wabarakatuh. Kalau saya di awal selalu mau meminta bagaimana ruangan ini bisa lebih hidup lagi ketika saya bilang Anugerah Festival Film Pendek Sulawesi Selatan, semuanya tepuk tangan. Atau mungkin ada yel-yel dari panitia? Maju terus perfilman Indonesia. Oke, sudah siap semuanya? Oke, di awal kita harus lebih semangat dulu. Kita cek satu kali dulu. Anugerah Festival Film Pendek Sulawesi Selatan. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Dan tentunya untuk mengawali acara kita pada malam hari ini, yang pertama-tama kami ucapkan selamat datang tentunya kepada yang terhormat Bapak Direktur Perfilman, Musik dan Media, Dirjenbud Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan, yang diwakili oleh Kapokja Apresiasi dan Literasi Film Bapak Edi Suwardi. Oke, berikan apresiasi tentunya. Dan juga kami ucapkan yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, Profesor Muhammad Jufri PSI atau yang mewakili. Oke, tentunya akan hadir juga di tengah-tengah kita beberapa saat lagi. Juga yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar, Ibu Insinyur Andi Hervida, atas atau yang mewakili. Tepuk tangan dulu. Juga yang kami hormati Kepala Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Kepala BPCB Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan. Juga yang kami hormati Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati juga Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Kepala Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan Perikanan TIK Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Provinsi Sulawesi Selatan.
Dan juga yang kami hormati Kepala Balai Pengembangan Penjamin Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan Perikanan TIK Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentunya untuk seluruh peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, tentunya puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang di Anugerah Festival Film Pendek Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara. Mana tepuk tangannya? Luar biasa sekali pada malam hari ini, tentunya ini adalah hari yang sangat membanggakan, bukan hanya saya di sini, tetapi juga untuk seluruh peserta karena telah melalui proses yang cukup panjang, di mana mereka telah bersaing dengan berbagai perwakilan dari 3 provinsi di Sulawesi Selatan, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan juga Sulawesi Barat. Dan untuk festival film ini tentunya telah berlangsung selama 3 bulan ya, jadi beberapa bulan sebelumnya, dan hari ini akan ada 9 nominasi yang akan kita umumkan pemenang masing-masing. Tepuk tangannya dulu untuk kita semua. Dan langsung saja untuk mengawali acara kita pada malam hari ini, terlebih dahulu kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri.
Ya, juga untuk seluruh peserta bahwa kami sampaikan hari ini adalah hari penganugerahan untuk Festival Film Pendek untuk wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan juga Sulawesi Tenggara yang tentunya dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sulawesi Selatan. Tepuk tangan dulu untuk Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentunya kegiatan ini dilaksanakan untuk mengapresiasi insan perfilman khususnya yang berada di area kerja dari Balai Pelestarian Nilai Budaya area Provinsi Sulawesi Selatan. Namun ternyata bukan hanya dari Provinsi Sulawesi Selatan, tapi juga ada dari 2 provinsi yang jauh tentunya berkumpul di tempat ini bersama-sama untuk ikut berkompetisi dalam Anugerah Festival Film Pendek Sulawesi Selatan. Tepuk tangannya dulu. Dan juga kami sampaikan bahwa untuk yang ikut sendiri itu ada ribuan tentu karya yang harus disortir oleh panitia dan pasti melalui proses yang cukup panjang ini di mana teman-teman peserta mulai melihat kembali bagaimana proses yang cukup panjang untuk menghasilkan sebuah film, yaitu untuk masa produksi sendiri yang dimulai pada bulan April, dan hari ini akan kita lihat hasilnya akan seperti apa. Tentu apresiasi ini diharapkan silakan dengan hormat kepada Ibu Haja Rauda Hafid, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, kuru sumange, salamat kita pada salama. Yang terhormat Bapak Direktur Perfilman Musik dan Media, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbudristek, yang diwakili Kapokja Apresiasi dan Literasi Film, Bapak Edi Suwardi. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Piskol Muhammad Jupri, atau yang mewakili beliau. Yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar, atau yang mewakili beliau. Yang terhormat Kepala Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Yang terhormat Kepala BPCB Provinsi Sulawesi Selatan. Yang terhormat Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan. Yang terhormat Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Selatan. Yang terhormat Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan. Yang terhormat Kepala Balai Pengembangan Penjamin Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan Perikanan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Provinsi Sulawesi Selatan. Yang terhormat Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan, Bapak Andi Samsurijal, beserta Ibu Haja Rosdiana sebagai Kepala Tata Usaha. Yang terhormat Bapak Dewan Juri Festival
film pendek BPNB Sulawesi Selatan tahun 2022 yang diketuai oleh Bapak Gunawan Pagaru, Ketua Badan Perfilman Indonesia. Komunitas Riwanua, teman-teman pamong budaya BPNB Sulawesi Selatan, serta yang kami banggakan, adik-adik senias muda peserta FFI BPNB Sulawesi Selatan tahun 2022. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga malam ini kita berkesempatan menghadiri malam penganugerahan Festival Film Pendek BPNB Sulawesi Selatan tahun 2022. Salawat dan salam kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan dan rahmat lil alamin. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya melaporkan bahwa Festival Film Pendek tahun 2022 merupakan salah satu program prioritas Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan yang memberi wadah kepada para pembuat film, khususnya generasi muda, dalam rangka menggugah dan meningkatkan produktivitas mereka dalam membuat film pendek. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah memberi wawasan pengetahuan tentang jalur rempah kepada generasi muda, memperkenalkan jalur rempah sebagai warisan budaya, mempromosikan hasil kreativitas dan daya kritis pembuat film pendek di wilayah kerja BPNB Sulawesi Selatan, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Membuat wadah bagi pencinta dan pembuat film pendek di wilayah kerja BPNB Sulsel untuk menuangkan karya dan kreativitasnya. Adapun tema Festival Film Pendek BPNB Sulawesi Selatan tahun 2022 adalah jalur rempah dulu, kini, dan nanti. Hadirin yang saya muliakan, peserta Festival Film Pendek Sulawesi Selatan tahun 2022 adalah sinias-sinias muda yang tergabung dalam satu tim produksi film dari 3 wilayah, yaitu Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat. Adapun jumlah film pendek yang ikut serta pada festival film tahun ini yang telah diseleksi oleh Dewan Juri yang independen sebanyak 16 film pendek dan memperebutkan total hadiah sebanyak 50 juta rupiah beserta plakat sertifikat. Adapun kategori penghargaan Festival Film Pendek Sulawesi Selatan meliputi film terbaik, sutradara terbaik, editor terbaik, penulis skenario terbaik, aktor terbaik, aktris terbaik, dan 7 film favorit, presenter terbaik, dan vlog terbaik. Demikian yang dapat kami laporkan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan berpartisipasi hingga terlaksananya kegiatan ini. Dan apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat kesalahan dan kehilapan, saya atas nama panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan saya berpantun kepada semua hadirin. Makassar kota bersejarah dan berbudaya, berlatar keindahan senja di Pantai Losari. Festival Film Pendek BPNB Sulawesi Selatan syarat dengan nilai-nilai budaya. Wadah sinias muda berkarya agar budaya tetap lestari. Burung dara, burung cendrawasih. Cukup sekian.
Oke baik, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah tentunya untuk Ketua Panitia Anugerah Festival Film Pendek untuk Ibu Haja Rauda Hafid. Luar biasa sekali. Ini yang tadi saya sempat notice atau menandai beberapa yang disampaikan oleh Ibu bahwa ini merupakan sebuah cara tentunya dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sulawesi Selatan untuk memperkenalkan budaya khususnya terkait rempah bagi anak-anak muda ya. Karena yang ikut dalam kegiatan ini tentunya adalah pemuda yang berusia 15 hingga 25 tahun. Ini yang paling menarik tentu karena kalau kita berbicara tentang rempah itu banyak sekali yang bisa digali. Makanya kalau kita lihat apa yang menjadi karya dari teman-teman semuanya itu luar biasa membuat kita lapar ya. Ada yang sambil makan di sini untuk pembuatan produksinya, ada yang mengangkat coto Makassar? Ada? Atau mungkin dari makanan lain, ada yang mengangkat makanan khas mungkin yang ada di sini dalam filmnya? Parende. Wah, itu buat kita menjadi penasaran, apa itu parende? Selain parende apa lagi? Kondro. Ada yang angkat kondro? Luar biasa, itu kalau kita lihat pasti akan membuat kita lapar dan membuat kita penasaran ya. Mungkin nanti setelah pembuatan film ini Ibu bukan hanya mereka bisa buat film, tapi juga bisa buka warung parende ya. Luar biasa, tepuk tangannya dulu untuk kita semua. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan bersama yaitu sambutan Kapokja Apresiasi dan Literasi Film kepada Bapak Edi Suwardi, dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati, saya akan menyapa dulu nih Ketua BPI kita. Yang saya hormati Bapak Gunawan Pagaru. Nah, beliau adalah Ketua Badan Perfilman Indonesia yang baru saja dilantik ya, dipilih beliau, dan menjadi kehormatan bagi kita tentunya bisa ada di Makassar. Beliau adalah orang Makassar dan tentunya ini teman-teman sinias untuk bisa memanfaatkan kehadiran beliau tentunya kita harapkan ini selama beliau di Makassar ini ya. Yang saya hormati Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala BPNB Sulawesi Selatan Pak Andi Rizal, yang saya hormati Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya atau yang mewakili, yang saya hormati semualah ya UPT-UPT yang berada di bawah Kemendikbud yang memang diundang dalam acara ini, para dewan juri, narasumber dan lain sebagainya, terutama bagi saya nyebutnya adik-adik aja 16 sampai 25 adik-adik peserta Festival Film Pendek tahun 2022 yang sudah kedua kali Pak Rizalnya diadakan. Dan temanya juga hampir yang sama. Ya, bagaimana pelaksanaan film pendek yang memang sudah berjalan, dan memang ini juga tentunya adalah dalam rangka mendorong para sineas yang tersebar di
Indonesia, terutama di wilayah kerjanya BPNB Sulawesi Selatan, baik di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Barat maupun di Sulawesi Tenggara. Tentunya ini bagaimana membangun ekosistem perfilman ini itu sangat penting sekali. Ada beberapa aspek atau bidang yang memang dalam upaya membangun ekosistem perfilman ini, baik di bidang pendidikannya, baik bidang kearsipannya, literasinya, distribusinya, lalu ada eksibisinya, ya, semuanya tentunya ini perlu kita bangun. Dan ekosistem ini sedang kita rumuskan, ya, untuk perfilman ini sedang kita rumuskan, dan nanti bersama-sama dengan BPI juga nih, juga tentunya akan merumuskan dan akan merekomendasikan bagaimana ekosistem perfilman yang kita sedang garap ini, yang sedang kita diskusikan ini bisa menghasilkan suatu rumusan atau rekomendasi yang nantinya akan menghasilkan program-program untuk memajukan perfilman di seluruh Indonesia tentunya. Nah, terkait dengan film pendek yang sekarang diselenggarakan, ini adalah tentunya terkait dengan bagaimana kreasi dan produksi juga ada di dalamnya. Ada literasinya tentu juga kuat lekat di dalamnya. Dan bagaimana kelanjutan untuk bisa tidak berhenti di produksi. Nah, ini perlu juga, ya. Kami punya program yang namanya kompetisi film pendek. Nah, ini nyambung nih Pak Rijal. Mudah-mudahan nih teman-teman yang sudah ikutan, yang sudah masuk ke dalam nominasi dan nanti akan ditentukan yang terbaik dan terfavoritnya, ini juga bisa ikutan nanti. Ini karena sudah berjalan, untuk tahun 2020 ini sudah berjalan. Ya mudah kemudian mungkin bisa ikut di tahun 2023-nya lah. Saya yakin semuanya bisa ikut gitu loh. Karena memang pengalaman yang sudah kita laksanakan, Sulawesi selalu ada wakilnya. Sulawesi Selatan selalu ada wakilnya. Tahun 2021 dan 2022. Ya, ini juga tentunya juga mungkin ya dorongan juga dari teman-teman komunitas yang ada Sulawesi juga. Kita akui bahwa Sulawesi ini untuk perfilman boleh katakan bukan main. Ya, kita akui juga bahwa kehadiran Rumata nih Pak Rizal juga tentunya ini sangat mendorong juga untuk memajukan perfilman Indonesia. Nah, bagaimana untuk bisa ikut nantinya, tentunya tidak hanya berhenti di produksi, juga nanti dalam mengikuti festival yang barangkali juga bisa diikuti oleh teman-teman dari yang sudah masuk di dalam nominasi dan bisa ikutan di dalam festival-festival selanjutnya. Tentunya kita harapkan itu bisa ikut gitu ya. Termasuk juga nanti di dalam kompetisi film pendek di tahun 2023 nantinya. Kalau sekarang sudah berjalan dan itu karena sudah punya bekal ya. Ini tentunya ini untuk tahun 2022 aja ada sekitar 443 proposal dari seluruh Indonesia yang masuk, gitu loh. Nah, tentunya kita harapkan ini setidaknya di awal sudah masuk, karena proposal dulu yang disampaikan, nanti sudah proposal masuk, baru ada semacam pengkurasian ya dari 443 menjadi 50, jadi 25 dan menjadi 10. Yang 10-nya inilah yang akan nanti menerima semacam fasilitasi atau bantuan untuk produksi film. Ya, produksi film yang mana mereka ini diberikan kesempatan juga untuk pendalaman pematerinya melalui workshop-workshop yang diberikan oleh pemateri film yang berkompeten. Di antaranya ada Garin Nugroho, ya, ada Ismail Bisbet. Wah, banyak sekali pokoknya kesempatan-kesempatan untuk bisa menggali di situ. Dan yang sekarang, tahun sekarang ini, yang masuk ke dalam 10 penerima fasilitasi itu diberi kesempatan untuk ikut di dalam New York Film Academy. Bukan main. Ini ketua PIC-nya ada di sini dengan Mbak Dewi itu. Kalau nanti kamu mau nanya-nanya ke Mbak Dewi aja. Ya. Mbak Dewi kebetulan yang ngurusin kompro ini. Jadi teman-teman Mbak Dewi ini 3 provinsi kita harapkan sudah harus masuk itu semua di awal ya. Nanti soal prosesnya,
tahapan proses untuk bisa ke 10 besarnya ya tergantung nanti bagaimana tim yang untuk penilaiannya. Ya mudah-mudahan ya, jadi kita juga tidak ada batasan untuk suatu wilayah. Karena untuk tahun 2022 ini aja dari perwakilan yang terbanyak Jakarta itu karena memang dinilai ya layak untuk menerima ya terima. Artinya bahwa memang untuk penyeleksian ini kita tidak tidak pilih-pilih pilih-pilih bulu lah atau segala macam pertimbangan yang lain gitu, tapi memang benar-benar independen gitu. Jadi mudah-mudahan itu harapan kita di berikutnya untuk bisa terus berkreasi tentunya untuk bagaimana menghasilkan karya-karya. Ada satu kesempatan lagi, tidak di film pendek tapi di cerita panjang. Ya, ini dengan program Indonesia Film. Indonesia Film dengan cerita panjangnya itu memberi kesempatan kepada sinias-sinias muda untuk bisa membuat skenario film yang nantinya melalui tahapan dan prosesan yang juga akan menghadirkan dari sinias dari Hollywood. Ini kesempatan baik juga. Tentunya semuanya mudah-mudahan ya dengan semangat dari adik-adik kita ya, mudah-mudahan untuk memajukan perfilman di kita tentunya ini sangat berpeluang sekali, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa dapat bersama-sama untuk bisa membangun sinergitas baik dari pemerintah pusat, daerah, bersama-sama dengan badan perfilman, dengan asosiasi, dengan komunitas, bahkan dengan pihak-pihak sineas dan juga pihak swasta ini yang kita akan coba bangun sinergitas ini. Sekali lagi selamat kepada adik-adik penerima nominasi, dan kita tentunya kita akan menentukan nanti saat pengangurahan mana yang terbaik, mana yang terfavorit. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi berikan tepuk tangan tentunya yang meriah untuk Kepala BPNB Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, dan itulah tadi kita dengarkan sambutan dari Kapokja Apresiasi dan Literasi Film Bapak Edi Suwardi, dan tentunya ini yang seperti yang dijelaskan ya, bahwa akan ada banyak hal-hal yang bisa dipresentasikan melalui sebuah film. Apalagi ketika kita melihat bagaimana perkembangan dari film di Kota Makassar atau bahkan secara luas lagi di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan juga Sulawesi Tenggara, ini semakin bergejolak begitu ya. Anak muda begitu sangat partisipatif untuk membuat karya-karya terbaik dari mereka. Dan kita percaya sekali melalui film ini akan lebih mudah lagi memperkenalkan budaya kita, apa yang kita miliki sebagai identitas dari Sulawesi pastinya. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang telah direkam dan akan kita saksikan bersama-sama, yaitu dari Bapak Ahmad Mahendra selaku Direktur Perfilman Musik dan Media Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mahendra, Direktur Perfilman Musik dan Media Kemendikbudristek, sangat mengapresiasi kegiatan Festival Film Pendek tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan. Nah, semoga kegiatan ini memperkuat ekosistem perfilman kita, dan selain itu juga menjadi wadah bagi kreativitas bagi sinias yang ada di seluruh Indonesia, terutama yang ada di Sulawesi Selatan. Semoga lancar, dan saya ucapkan selamat kepada pemenang nantinya. Pada malam ini akan diumumkan, dan tentu ini awal bukan akhir dari satu kreativitas, dan semoga ini terus berkembang dan memperkuat ekosistem perfilman. Sekali lagi selamat kepada Festival Film Pendek tahun 2022 oleh BPNB Sulawesi Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itulah tadi sambutan dari Bapak Ahmad Mahendra, Direktur Perfilman Musik dan Media Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan selanjutnya dari Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu dengan hormat kami persilakan kepada Bapak Andi Samsurijal. Silakan. Terima kasih Bang Akmal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat datang Pak Kadis Prof. Jufri, sudah bersama-sama kita. Terima kasih Prof. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. Jufri. Yang kami hormati perwakilan dari Dinas Kota Makassar, Kebudayaan Kota Makassar, yang kami hormati tim narasumber atau pemateri dari Pak Gunawan Pagaru, Kepala Badan Perfilman Indonesia, Pak Arfan Sabran, Pak Irfan, Pak Ihsan, terima kasih, dan Pak Taufik, terima kasih. Kemudian yang saya hormati perwakilan mewakili Direktur Perfilman Musik dan Media, Pak Edi, ada Bu Dewi dan Bu Ismi. Kemudian koordinator kegiatan Bu Oda, KTU BPNB Bu Nana, dari rekan kami dari unit pelaksana teknis pendidikan kebudayaan di Makassar, BPCB Bu Andriani. Terima kasih dari LPMP, Pak kakak kami, senior kami, Pak Haji Arisman, dan Bapak Ibu mitra kerja dari berbagai unit kerja dan dari sanggar dan mitra lainnya. Terima kasih atas kedatangannya. Puji syukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kita nikmat sehat hadir pada malam hari ini. Pertama, kami menyampaikan selamat kepada peserta yang masuk dalam kategori penilaian pada malam hari ini. Semoga mendapatkan hasil yang membanggakan. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini adalah hasil para sinias muda yang ada di kebetulan Pak Bang Akmal tadi saya meluruskan, kami BPNB itu wilayah kerjanya 3 provinsi. Nah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, alhamdulillah terisi oleh peserta itu. Dan dalam kegiatan ini festival film pendek yang kedua tahun ini dengan pola seperti ini, pada intinya adalah bagaimana membuka kepekaan imajinasi. Kalau sebutan Pak Gunawan Pagaru, bekerja film adalah keterampilan yang baik tidaknya itu ditentukan oleh bagaimana kita memberikan cerita, kedalaman cerita yang akan kita angkat. Jadi teman-teman semua, mari terus berkarya, asah terus kepekaannya terhadap lingkungan dan terus belajar bagaimana cara berkarya dengan baik. Satu lagi, mengapresiasi apa yang tadi pagi Pak Gunawan Pagaru memberikan lagi bekal
kepada teman-teman semua peserta bagaimana trik-trik dan dasar yang bisa dikembangkan untuk dalam hal perfilman ini. Dan ini pun untuk kami di kebudayaan ini menjadi salah satu wadah yang sangat strategis untuk pengembangan pemajuan kebudayaan dan pelestarian kebudayaan. Nah, untuk itulah maka kegiatan ini terus berlanjut dan kami berharap bisa lahir para sineas-sineas muda yang berprestasi bukan hanya di tingkat nasional tapi internasional menunggu Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Untuk itu kami mohon perkenan dan waktu untuk Pak Kadis Dikbudpar Provinsi, Prof. Jufri untuk membuka kegiatan ini secara resmi. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf juga saya mohon izin karena harus berangkat ke Jakarta malam hari ini untuk mengikuti asesmen besok, Pak. Jadi semoga kegiatan ini yang ditunggu-tunggu juga ini live streaming, ditunggu-tunggu teman di berbagai daerah untuk mendengarkan para sinias terbaik gitu yang akan diumumkan kemudian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, nun wal kalamin wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk sambutan dari Kepala BPNB Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentunya juga kami mengucapkan selamat datang kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Muhammad Jufri, MSI, MPSI tentunya, di acara Anugerah Festival Film Pendek Sulawesi Selatan. Dan sebelum kita bersama-sama menyaksikan acara pembukaan pada malam hari ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan sebuah pertunjukan yang spesial. Tentunya ini masih berasal dari tempat kita berpijak dari Sulawesi Selatan. Langsung saja kami persilakan untuk pertunjukan kesenian dari Sanggar Patondro. Tale ki panna puramana ridalle kang abirita risari karatuanta rempo amatingita sa tuli-tuli kangku pangain nalahereku beranja nakke kunipateba pangkulu-kulu soya ikat te angin karaing naik meleko kayu amiriko angin nama runa leko kayu ikat te je ne karaing naik batang mamanyu asolong kajene nama mayu batang kayu Una salanta kamaya Aruku ridale kanto Bawanya nariboko Pasang riada tanjari Cakalawara arengku Narisare daweja Tale
palapana dendang, Gondaria Gondaria ribulang, bulan beru bulan maraja, tinggi yang palapana dendang. Dendang 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 apa migau, lama niya kamaya sareana sentaena bongon tarimba rimba. Hey la tinggi yang palapana dendang, Gondaria Gondaria ribulang, bulan beru bulan maraja, tinggi yang palapana dendang. Dendang 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 apa migau, lama niya kamaya sareana sentaena bongon tak rimba rimba.
Baik, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah tentunya dari Sanggar Seni Patondro, Sulawesi Selatan. Luar biasa sekali, itu adalah sebuah karya dari Sulawesi Selatan. Oke, sudah dapat bocoran Bapak Ibu. Jadi dari tadi ini saya perhatikan luar biasa sekali untuk seluruh peserta di sini. Saya bingung sebenarnya antara tegang menunggu hasil yang akan kita bacakan atau lapar. Semuanya sudah makan, teman-teman? Sudah ya. Kalau begitu sebelum kita membacakan siapa yang akan menjadi pemenang untuk nominasi yang akan kita bacakan, kita mau dengar semangatnya dulu. Kita seperti tadi, kalau saya bilang anugerah festival film pendek, semuanya bilang apa? Tapi harus semangat ya. Siap semangat? Oke, kita coba ya, harus semangat. Kalau tidak semangat, kita tidak akan bacakan nominasinya, oke? Oke, anak muda harus semangat, anak muda hebat itu harus penuh dengan semangat yang berkobar pastinya. Oke, anugerah festival film pendek Sulawesi Selatan. Luar biasa tepuk tangannya sekali lagi tentunya, yang luar biasa untuk kita semua. Dan selanjutnya ini adalah yang ditunggu-tunggu pada malam hari ini, yaitu kita akan membacakan pemenang untuk nominasi-nominasi yang ada di Anugerah Festival Film Pendek Sulawesi Selatan. Mungkin teman-teman di sini semuanya dan Bapak Ibu semua yang hadir tentu penasaran, ada nominasi apa saja yang akan kita berikan apresiasi pada malam hari ini. Tentunya yang pertama akan kita bacakan ya, yang saya sebutkan dulu adalah nominasi kategori presentasi dan vlog terbaik. Tepuk tangannya dulu. Kira-kira siapa? Oke, dan selanjutnya juga akan ada pembacaan nominasi dan pemenang kategori aktor dan aktris terbaik. Waduh, kurang semangat nih tepuk tangannya. Luar biasa. Ini saya jadi gemes kayak saya yang mau tepuk tangan gitu ya. Selanjutnya yaitu pembacaan nominasi dan pemenang kategori penulis skenario terbaik. Juga ada dari pembacaan nominasi dan pemenang kategori editor terbaik. Pembacaan nominasi dan pemenang kategori sutradara terbaik. Masih ada, bukan hanya itu, tentunya juga pembacaan pemenang kategori film favorit 1 sampai dengan 7. Dan yang terakhir yaitu pembacaan nominasi dan pemenang kategori film terbaik. Luar biasa, ini dari kursi masing-masing tentu sudah sangat penasaran apakah akan pulang membawa piagam dan juga piala yang telah disediakan. Pastinya kita akan langsung mengumumkan untuk nominasi pertama. Kira-kira untuk nominasi pertama kita akan bacakan nominasi apa? Kurang semangat ya, atau kita tidak usah bacakan? Oke, saya mau dengar suaranya yang paling semangat. Untuk awal nominasi yang akan kita bacakan adalah nominasi apa? Masih kurang semangat? Vlog? Oke, kalau begitu langsung saja kita akan bersama-sama menyaksikan untuk pembacaan pemenang kategori presentasi dan vlog terbaik. Akan dibacakan oleh Ibu Dewi Makfira, Pamong Budaya Ahli Buddha, Direktorat Perfilman Musik dan Media, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dengan hormat kami persilakan untuk naik ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Bapak Gunawan Pagaru, Mas Arfan, dan Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Untuk yang pertama, tes ya. Salah satu bagian penting dalam produksi film adalah memverifikasi ide dan gagasan yang telah dibuat dalam bentuk audiovisual. Dalam melakukan verifikasi film,
peserta menampilkan ide, karakter, storyline, dan hal-hal penting lainnya. Untuk itu, kemampuan peserta film pendek BPNB Sulawesi Selatan dalam menarasikan film yang telah dibuat menjadi satu hal penting dan melatar belakangi FFP BPNB Sulawesi Selatan untuk mengapresiasi kepada peserta untuk presentasi terbaik. Sementara vlog adalah video yang berisi opini, cerita atau kegiatan harian yang biasa dibuat tertulis dalam bentuk vlog. Dengan membuat vlog, peserta mampu mengasah dan mengolah ide serta melakukan editing dalam waktu yang singkat. Yang pertama, kita akan untuk presentasi terbaik dulu. Dan untuk kategori presentasi terbaik, Festival Film Pendek BPNB Sulawesi Selatan, pemenangnya adalah siapa ya? Aduh, lupa bawa kacamata nih. Oke, kategori presenter terbaik diraih oleh Sima Production dengan judul film Temulawak tentang kamu, Balang, dan Waktu, berasal dari Kabupaten Pangkep. Timnya yang mana ini? Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk pemenang kita. Langsung naik panitia. Inilah presenter terbaik. Temulawak, tentang kamu, Balang, dan Waktu. Sima Production Pangkep. Wah, dari Pangkep ini gadis-gadis cantik. Saya asli Maros. Jadi orang Maros ketemu orang Pangkep. Baik, dan tentunya berikan tepuk tangan yang meriah tentunya dan apresiasi untuk pemenang presentasi dan vlog terbaik dan diserahkan oleh Ibu Dewi Makfira dari Direktorat Perfilman Musik dan Media Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan selanjutnya untuk foto bersama terlebih dahulu untuk seluruh pemenang. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat kita semuanya. Pastinya ini adalah penghargaan tertinggi untuk teman-teman kita ini. Terus berkarya teman-teman, dan kami akan menunggu lagi di Festival Film Pendek 2023. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk presentasi dan vlog terbaik. Berikutnya untuk kategori vlog terbaik. Boleh? Dari wah, ini panitia bener ya? Bener ya? Bener. Oke. Sekali lagi kalau gitu ya. Sekali lagi ya. Oke, untuk kategori vlog terbaik diraih oleh Sima Production kembali dari Kabupaten Pangkep. Dan inilah pemenang kita untuk vlog terbaik di Anugerah Festival Film Pendek 2022. Inilah vlog terbaik. Temulawak, tentang kamu, Balang, dan Waktu. Sima Production Pangkep. Hi guys, so now we're gonna go to Novotel for a special event.
karya-karya yang akan memberikan masyarakat yang menonton film tersebut edukasi ya, apalagi tema yang diangkat pada film yang dibuat ini cukup menarik, yaitu tentang budaya kita, tentang rempah dulu, sekarang, dan yang masa yang akan datang. Dan malam hari ini untuk menambah kemeriahan biar semuanya tidak ngantuk, kita datangkan satu MC tambahan lagi, karena kalau dari tadi saya lihat masih ngantuk semua ya. Semoga tidak ngantuk lagi dengan tambahan MC yang satu ini. Langsung saja kita berikan tepuk tangan untuk bergabung bersama kita, Kakak Yuda. Oke, Kak Yuda, biar nggak ngantuk, bisa disapa dulu Kakak, silakan. Selamat malam semuanya. Kurang kencang di sini. Selamat malam semuanya, sineas luar biasa Sulawesi. Boleh tepuk tangan untuk kita semuanya. Ada Kakak Arfan di sini. Ini ada ayah saya juga di sini, Pak Jufri. Selamat malam, Pak. Luar biasa. Malam ini luar biasa sekali, Akmal, karena kita bakal menunggu lagi siapakah yang akan meneruskan prestasi-prestasi sebelumnya. Jadi di 2021 itu sudah banyak sekali ternyata sineas-sineas muda, dan 2022 ini kita kedatangan banyak sekali nih peserta. Tapi banyak sekali juga yang harus mereka lakukan, mulai dari pengumuman informasi dulu nih, kemudian tahapannya, habis itu masa produksi, batas pendaftaran, habis itu ada seleksi karya film pendek juga. Dan Kak Arfan di sana itu salah satu juri juga ya. Pasti ini adalah hal yang paling sulit ya untuk menentukan siapa yang akan masuk nominasi dan menjadi juara pastinya. Bayangkan memilih yang baik dari yang terbaik, pokoknya milih yang terbaik dari yang paling bagus gitu. Betul, dan pastinya Yuda ya, walaupun tidak menjadi juara pada malam hari ini, tapi dengan menjadi nominasi itu sebenarnya sudah menjadi juara. Karena sudah terseleksi dari banyak sekali karya yang membuat para dewan juri ini kesulitan untuk menentukan siapa yang masuk dalam nominasi tersebut. Dan kalau gitu kita akan sapa dulu nih. Ternyata pesertanya bukan dari Sulawesi Selatan aja, tapi ada dari Sulawesi Barat dan ada dari Sultra juga, Sulawesi Tenggara. Kita boleh tepuk tangan dulu dong untuk judul film Merapah Rempah. Kemudian ada Korsa, Konro Saraba. Tepuk tangannya mana nih? Juga ada dari Nasuleku. Wah, ini enak nih Kak Yuda ya. Kemudian ada dari Patarile. Ini teman-teman dari Selayar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada dari Antara Aku dan Jahe. Wow. Kemudian ada Udani Pendua ya. Udani Pendua dari Sulawesi Tenggara. Kemudian ada dari Saraba. Judul filmnya ini dari Polewali Mandar. Mana suaranya? Ada siapa lagi Akmal? Dan tentunya yang terakhir ada dari Palipala. Tepuk tangan dulu. Luar biasa, ini juga akhirnya belum terakhir. Oh, belum terakhir. Masih banyak. Kalau tahun lalu pesertanya saya ingat tidak sebanyak ini. Kalau ini tahun ini tuh banyak sekali ternyata sineas-sineas muda yang akhirnya bermunculan, yang mengirimkan karya-karya terbaiknya. Bukan cuma mengirimkan, jadi mereka sempat untuk presentasi juga langsung di depan dewan juri. Ini menandakan Yuda ya bahwa insan perfilman yang ada di Sulawesi Selatan itu semakin bergejolak untuk menghasilkan karya-karya, dan pastinya dari tahun ke tahun melihat karya-karya yang ada itu memancing anak muda yang lain juga untuk membuat karya. Betul sekali. Seperti karya film satu ini juga ada Cita Rasa dari Makassar, Sulawesi Selatan. Di mana teman-teman? Yang mana orangnya? Mana timnya? Oh, itu dia di tengah ya. Halo tuan rumah. Yakin menang malam ini? Harus yakin. Harus yakin. Ini selanjutnya Yuda adalah makanan favorit saya. Apa itu? Yang selalu saya pesan di rumah adalah sop saudara titipan ayah. Ini produksi dari teman-teman Pangkep, Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada Masanifas. Oh, ini bukan makanan Kakak Yuda ya? Bukan. Ada Masanifas dari Polewali, Sulawesi Barat. Juga ada Parende dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Dan juga ini sangat relate dengan tema kita, ada rempah historiografi Nusantara. Ini dari Sopeng, Sulawesi Selatan. Saya baru aja tiba dari Sopeng. Terus sekarang langsung menyapa teman-teman dari Sopeng ya? Langsung. Kemudian ada, ini pahlawan kita nih, Hasanuddin.
Ini dari Makassar, Sulawesi Selatan juga. Dan selanjutnya temulawak tentang kamu, Balang dan Waktu dari Pangkep, Sulawesi Selatan. Ini terakhir nih karyanya nih, yang lolos. Ada banyak sekali, ada 3.800 bener ya Kak? Luar biasa. Ada 3.000, makanya Kak Arfan agak geleng-geleng kepala. Waduh, ini banyak sekali nih. Tahun lalu 2.000, ini sekarang 3.000-an lebih. Berapa? Oke, kita mau sapa-sapa juga yang sekarang ini Yuda, untuk acara pada malam hari ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di YouTube tentunya dari BPNB Sulsel ya. Kita sapa dulu untuk sobat budaya pastinya, selamat malam ya. Oke. Dan kita terakhir nih, saya belum sebutin, warisan ini dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Oke. Untuk itu teman-teman semua siap? Dan akhirnya kita akan mendengarkan pembacaan nominasi selanjutnya. Ya. Dan pembacaan nominasi selanjutnya untuk kategori aktor dan aktris terbaik akan dibacakan oleh Bapak Edi Suwardi, Kapokja Apresiasi dan Literasi Film, Direktorat Perfilman Musik dan Media. Dengan hormat kami silakan. Boleh tepuk tangannya dong, sepi sekali. Izin Ibu Bapak hadirin yang saya hormati untuk membacakan nominasi kategori aktor dan aktris terbaik. Sebaik apapun ide seorang penulis skenario dan sutradara, penggarapan hingga efek yang disuguhkan dalam sebuah film, tanpa aktor yang menjiwai perannya akan membuat film menjadi kurang asik loh untuk ditonton. Aktor yang baik tidak hanya pandai menghafalkan dialog, tetapi juga mampu membuat mimik dan gestur tubuh yang dapat menyentuh rasa. Oleh karena itu, pemilihan aktor dan aktris merupakan hal yang penting dalam produksi film. Dengan ini, BPNB Sulawesi Selatan untuk pertama kalinya memberikan penghargaan kepada aktor dan aktris terbaik sebagai bentuk apresiasi atas sumbangsih para pemeran demi menjadikan film yang dibintanginya menjadi film terbaik. Dan untuk kategori aktor dan aktris terbaik, Festival Film Pendek BPNB Sulawesi Selatan tahun 2022 nominasinya adalah nominasi aktor terbaik. Andi Agus Salim dalam film Hasanuddin. Oke, tepuk tangan untuk Norvelia Fitri Pratiwi. Baik, berikutnya Hasanuddin. Aditya Putra dalam film Rempah Historiografi Nusantara. Bukannya orang-orang mendukung impian kakekku, justru malah mereka dengan akrabnya memanggilku. Ahmad Slamet dalam film Palipala. Pak, minum obat Pak? Iya, nah. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya. Langsung mungkin Pak boleh diumumkan siapakah pemenangnya? Dan pemenangnya adalah, ya saya buka amplop dulu. Dan ini dia pemenang untuk aktor dan aktris terbaik. Penganugerahan Festival Film Pendek 2022 adalah kategori aktor terbaik diraih oleh Aditya Putra. Wow. Inilah aktor terbaik. Aditya Putra
dalam film Rempah Historiografi Nusantara, produksi Semansa Sopeng. Hasil, senyum kok cepat. Tuh, lihat Asa baru sampai sepatu. Oke. Dodo mo Asa, kalau terlambat lo ke sekolah. Tama ko majama lo dodo mo Asa. Ayo buru-buru ke sekolah langsung aja. Selamat. Untuk aktor terbaik Oke, luar biasa sekali tentunya. Untuk aktor terbaik ini adalah benar-benar bagaimana mereka bisa menjiwai peran dalam film tersebut ya. Kemarin saya sempat dikontak juga untuk main di film ya, tapi nggak diterima karena kurang meyakinkan ya? Bukan, karena judul filmnya menakutkan. Apa itu? Menjadi belatung. Dari belatungnya ya? Iya. Masa dari awal film sampai akhir saya harus jadi belatung? Kan nggak lucu. Tapi itu adalah satu karakter yang sulit untuk film ini. Kamu aja ya. Mau nggak? Kalau saya terima kasih MC aja ya. Oke, inilah dia untuk pemenang kategori aktor terbaik. Yes. Berikan tepuk tangannya yang meriah tentunya untuk seluruh hadirin. Terima kasih, dan selanjutnya akan diumumkan yaitu aktris terbaik. Untuk kategori aktris terbaik diraih oleh Tiara dengan judul film Masa Nipas, asal Poliwali Mandar. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Inilah dia pemenang kita untuk aktris terbaik. Inilah aktris terbaik. Mutiara Nurul Fuada dalam film Masa Nifas, produksi Masyar Films Polewali Mandar. Gimana Ndra? Wara, penjualan hari ini lumayan loh. Alhamdulillah, semoga dengan tanpa 40 ini kita bisa memberikan banyak manfaat bagi orang banyak. Amin. Semangat, semangat, semangat. Nominasi aktris terbaik. Nur Amalia Amanda dalam film Saraba. Aku dari perjalanan jauh sudah berbulan-bulan berlayar. Mutiara Nurul Fuada dalam film Masa Nifas. Gita Fitrianti dalam film Sop Saudara Titipan Ayah. Ini misan kiasu, asal sadarku. Sekali lagi, itulah tadi nominasi-nominasi kita untuk aktris dan aktor terbaik, dan akhirnya dimenangkan oleh Aditya. Luar biasa, selamat pastinya untuk Aditya ya. Semoga ini menjadi langkah awal untuk mereka ini yang menjadi pemenang akan menghasilkan karya-karya yang lebih bagus lagi pastinya. Betul sekali. Dan untuk teman-teman semuanya, mungkin yang belum dapat aktor dan aktrisnya, tahun depan masih ada. Karena ini akan terus diselenggarakan setiap tahun. Tepuk tangan dulu dong untuk penyelenggara kita.
Oke. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman sineas muda yang luar biasa, di malam hari ini kita akan bersama mendengarkan sambutan dan sekaligus membuka acara dari Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Sulawesi Selatan. Kami mengundang kesediaannya dengan hormat Bapak Profesor Dr. Muhammad Jufri MSc, MPSI. Dengan hormat dipersilakan. Satu. Ya. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk MC kita yang luar biasa. Ya, acara ini tidak bisa hidup dan semangat kalau bukan karena vocal behavior mereka berdua ini yang luar biasa. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Direktur Perfilman Musik dan Media Kemendikbudristek yang dalam hal ini diwakili oleh Kapokja Apresiasi dan Literasi Film Bapak Edi Suwardi. Mohon maaf Pak, baru saya tiba terlambat jadi tidak mengikuti dari awal. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu para Dewan Juri, dan tentu yang lebih khusus lagi para peserta yang telah aktif berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kita bersyukur bahwa pada malam ini kita bisa berkenan hadir untuk acara yang sangat spektakuler menurut saya, yaitu Malam Anugerah Festival Film Pendek tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sulawesi Selatan. Tentu kami mewakili pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan ini. Karena seperti yang disampaikan di awal bahwa kegiatan ini melibatkan para peserta kita yang dalam usia yang juga masih sangat relatif muda, dan dari kegiatan ini nampak bahwa mereka ini memiliki bakat dan kreativitas yang sangat luar biasa. Apalagi tema-tema yang diangkat juga tema yang sangat syarat dengan kearifan lokal. Tentu ini akan semakin membuktikan bahwa para peserta kita ini sangat fokus dan juga memberi perhatian yang sangat tinggi untuk terus mengkaji, mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi tanda kutip kebanggaan kita di daerah kita masing-masing. Ya, tentu saja ini kita harapkan akan terus bergerak. Tidak hanya untuk kepentingan mendapatkan kesempatan menjadi nominator pada anugerah malam ini, tapi kesempatan ini menjadi awal yang baik untuk terus-menerus memupuk kemampuannya dengan mengangkat tema-tema lain lagi yang lebih menarik untuk bisa memberikan perhatian bagi pengembangan industri perfilman kita. Sebagai salah satu bagian dari industri kreatif, tentu ini harus terus kita dorong. Dan Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan
berupaya untuk mengambil peran yang sangat baik ini di bawah koordinator dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk terus memberi ruang dan kesempatan bagi para anak-anak kita, para remaja, kaum milenial untuk terus bisa memanfaatkan kesempatan ini dalam mengasah kemampuan mereka untuk bisa menjadi penulis, aktor, dan sebagainya. Seperti yang akan kita dengarkan dalam beberapa informasi yang masih tersisa, masih ada 5 atau 6 lagi kalau tidak salah ya. Ya. Tidak banyak yang dapat kami sampaikan, insya Allah kita memberikan apresiasi dan terus kami mengharapkan kegiatan ini bisa terus kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Dan sekali lagi semangat kepada teman-teman semuanya, adik-adik semua yang telah menunjukkan kemampuannya yang sangat luar biasa. Terima kasih juga kepada seluruh Dewan Juri yang telah berupaya untuk menyeleksi seluruh karya-karya yang ada dan telah berhasil menetapkan para nominator. Semoga ini menjadi inspirasi dan motivasi untuk terus berbuat yang terbaik di waktu yang akan datang. Saya kira ini adalah kesempatan yang baik untuk anak-anak kita bisa memacu diri untuk menjadi bagian dalam pengembangan industri perfilman kita khususnya di Sulawesi Selatan. Demikian, dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kita membuka Malam Anugerah Festival Film Pendek Sulawesi Selatan tahun 2022. Selamat bagi para pemenang, dan tentu yang belum menjadi pemenang diharapkan tidak mundur tapi makin bersemangat dan tidak berhenti untuk melahirkan karya-karya yang lebih kreatif, inovatif dengan terus memperhatikan kearifan lokal kita. Demikian, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya dan kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Prof kesayangan saya. Tadi harusnya saya pakai sneakers juga. Tadi saya dapat informasi kalau Pak Prof yang akan membuka acara. Ini itu senang banget sama nih sneakers. Saya juga pakai sneakers. Harusnya kita pakai sneakers juga ya. Yes. Oke. Saya sebenarnya juga Kakak Yuda ini kalau melihat bagaimana antusias dari para peserta ini rasa-rasanya mau juga jadi peserta. Jadi peserta. Jadi peserta tapi juga. maunya jadi aktor. Karena apa? Karena hadiahnya menggiurkan sekali. Betul. Jadi hadiahnya itu mulai dari film terbaik aja ini 10 juta rupiah. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Sutradara terbaik 5 juta rupiah, editor film terbaik 5 juta, penulis skenario terbaik 5 juta rupiah, dan juga untuk aktor terbaik 2 juta rupiah, aktris terbaik 2 juta, dan film favorit 1 akan mendapatkan 5 juta rupiah. Film favorit 2 itu 4 juta rupiah, film favorit 3 juta 500 ribu rupiah, film favorit 4 3 juta rupiah, film favorit 5 2 juta 500, film favorit 6 2 juta rupiah, dan film favorit 7 1 juta 500. Untuk vlog terbaik 1 juta 500, kemudian presenter terbaik 1 juta 500. Ini Kak Yuda dari hadiahnya. Total hadiahnya 53 juta rupiah. Tepuk tangan dong buat kita semua. Saya lihat tadi Kak Yuda di sana udah pada hitung berapa juta. Iya makanya saya mau bilang itu. Dia dari tadi kita sebut angka semuanya kayak langsung hitung, keluarin kalkulator gitu ya. Oke, 3 juta ini saya di. Untuk saya 1 juta, ini 1 juta. Tapi itu adalah penghargaan untuk karya-karya yang luar biasa. Betul. Tapi Kakak Yuda, ini nominal tadi hanyalah nominal. Tapi karya itu tentunya tidak bisa dinilai, dan apa yang dihasilkan adalah sesuatu yang tidak akan bisa dibayar dengan nilai nominal. Betul. Ya. Tapi sekali lagi yang baik pasti ada yang terbaik. Betul. Karena ada dewan juri di sana. Karena kalau semua terbaik, ya semuanya juara, tidak usah buat kompetisi. Enggak, 53 kali banyak itu banyak loh. Iya banyak pasti. Kalau itu dikasih ke saya enggak MC 1 minggu nggak apa-apa. Baik, untuk itu langsung saja kita akan membacakan nominasi selanjutnya. Dan inilah dia pembacaan nominasi pemenang kategori penulis skenario terbaik. Akan dibacakan oleh Ibu Haja Roda Hafid, Ketua Panitia Festival Film Pendek 2022. Kita bakal tahu siapa nominasinya dulu, kemudian kita akan tahu siapakah pemenangnya untuk penulis skenario terbaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis skenario terbaik. Skenario merupakan inti dari sebuah film. Seorang penulis skenario menciptakan naskah, menulis alur cerita, dialog, dan deskripsi visual dalam bentuk narasi. Penulis skenario juga menciptakan alur, konflik, dan karakteristik tokoh. Penulis skenario juga memiliki peran penting dalam menentukan tema, nilai, makna, ataupun pesan penting yang ingin disampaikan dalam setiap dialog yang diucapkan, adegan, bahkan film secara utuh. Sehingga dapat dikatakan setiap film yang memiliki nilai, makna, pesan, alur cerita, struktur penokohan, hingga ending yang menggugah jiwa penonton. Dan untuk kategori penulis skenario terbaik, Festival Film Pendek BPNB Sulawesi Selatan tahun 2002, nominasinya adalah Nominasi penulis skenario terbaik. Ayu Wulandari dalam film Sop Saudara Titipan Ayah. Iya Pak Sandro, Doa mungkin memang itu mengikut. Maafkan ikut dong. Pak, kamu tahu apa? Muhammad Akram dalam film Palipala. Andi Zulkifli dalam film Hasanuddin. Perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan diri masing-masing dulu karena kita belum saling Siapa ya? Baik, itu tadi nominasinya dan langsung saja boleh dibuka amplopnya, Bu. Dan inilah dia pemenang untuk kategori penulis skenario terbaik dalam Malam Anugerah Festival Film Pendek 2022 adalah diraih oleh Wimpers Production dengan judul film Hasanuddin. Inilah penulis skenario terbaik. Andi Zulkifli dalam film Hasanuddin, produksi Wimpis Production Makassar. Rande. Hadir Pak. Saiful. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah tentunya untuk penulis skenario terbaik jatuh kepada Andi Zulkifli ya dengan film Hasanuddin. Luar biasa sekali, terima kasih. Dan juga kepada Ibu Haja Roda Hafid selaku Ketua Panitia Festival Film Pendek 2022. Mukanya boleh senyum-senyum dikit nggak pemenang? Kayaknya dia lagi ngitung nih. Yes, berapa lagi saya dapat ini ya? sudah jelas, udah kelihatan. Dia kalau turun sekarang Yuda ya, yes. Turunnya bukan gini, turunnya gini. Turun hitung gitu ya, hitung sempoa tangannya jadi sempoa gitu ya. Oke, dan itulah dia pemenang untuk kategori penulis skenario terbaik. Kita akan bacakan untuk teman-teman yang jago banget. Betul. Ini jago banget. Kalau nggak ada nominasi ini atau nggak ada kategori ini, filmnya nggak bakal kita nonton sebagus kata orang film. Bukan kata orang film. Kalau kita di dunia jurnalis bilangnya yang menjahit
berita ya. Yes. Kalau dalam film kira-kira apa ya yang namanya ini, yang menyatukan gambar-gambar atau video-video? Apa? Editor, tetap editor Okay. ya. Tidak ada istilah. Saya boleh tangannya dong. Yang mana di sini editor terbaik kita, boleh tepuk tangan dulu dong. Mana ada di sini? Ada? Hadir? Kak Arfan saja kayaknya di sini. Yuda, pasti editor ini yang paling kuat minum kopi. Yang paling kuat begadang. Yes. Ya. Yang paling kuat pasti di depan layar. Ya, karena harus mengedit dan menyatukan berbagai hasil dari gambar-gambar yang sudah diambil. Betul sekali. Untuk itu kita kasih penghargaan ini kepada editor terbaik dalam nominasi dan pemenang kategori editor terbaik. Akan dibacakan oleh Ibu Andriani, Kepala Subbagian Tata Usaha BPCB Provinsi Sulawesi Selatan. Dan inilah pembacaan nominasi dan pemenang kategori editor terbaik. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam khususnya buat sineas-sineas muda Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat. Editor film bertanggung jawab dalam mengkonstruksi cerita serta esensi dari shoot yang dibuat oleh sutradara. Editor film bekerja dengan rekaman mentah, memilih dan memilah, mengawinkan gambar sesuai urutan sehingga menjadi sebuah cerita yang utuh dan harmonis. Seorang editor mampu membayangkan secara visual efek yang akan ditampilkan untuk menambah rasa dalam film. Pada era digital saat ini, seorang editor tidak hanya dituntut untuk memiliki jiwa keindahan, tetapi juga kemampuan menggunakan perangkat pendukung dalam proses produksi film. Dan untuk kategori editor terbaik Festival Film Pendek BPNB Sulawesi Selatan tahun 2002, nominasinya adalah Nominasi editor terbaik Fatur Rahman dalam film Rempah Historiografi Nusantara. Riwayat rempah-rempah telah menjadi historiografi Nusantara. Hendri dalam film Hasanuddin. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mari Pak. Amran Riyadi dalam film Saraba. Jangan ganggu anak ini. Kalau tidak keluar, jangan salahkan saya. Dan pemenangnya adalah siapa di? Kenapa saya yang domba-domba? Kategori editor film terbaik diraih oleh Wimpis Production dengan judul film Hasanuddin asal Makassar. Inilah editor terbaik. Hendri dalam film Hasanuddin. Produksi Wimpis Production Makassar. Oke sekalian, diberikan tepuk tangan untuk peraih dari nominasi dan pemenang kategori editor terbaik. Luar biasa.
tentunya peran dari tangan dingin editor ini yang juga akan menentukan bagaimana kualitas keseluruhan dari cerita yang ingin disampaikan kepada para penonton. Jadi tanpa editor yang baik tentu tidak akan juga bisa menghasilkan sebuah karya film yang baik. Terima kasih, luar biasa sekali, dan masih ada beberapa nominasi yang akan kita umumkan ya, pemenangnya pada malam hari ini. Dan ini juga yang dinantikan oleh teman-teman semuanya, karena tanpa beliau ini film nggak bakal jadi. Sebenarnya semuanya tidak akan jadi, Bapak. Iya. Cuman memang ada beberapa peran-peran yang berbeda begitu ya. Karena kalau beliau nggak ada ini pokoknya, beliau nggak ada penerusnya ke Arfan soalnya. Nggak ada yang bilang cut. Nggak ada yang bilang bungkus, weh. Itu kalau orang film bilang bungkus, wah itu senangnya minta ampun tuh. Capeknya semua sudah terbayarkan, dan biasanya yang teriak bungkus ini adalah beliau. Oke, tapi berarti kalau untuk yang akan kita panggil ini belum bilang bungkus, akan diulang terus tag-nya ya, sampai capek, sampai pagi ya. Sampai pagi. Kalau gitu kita bakal ngobrol sama dia sebentar. Oke. Tapi kita harus tahu siapa pemenangnya. Kalau gitu langsung aja, ini dia pembacaan nominasi dan pemenang kategori sutradara terbaik. Akan dibacakan oleh Bapak Gunawan. Sekarang kini dan akan datang. Nah, film harus mampu memberikan itu. Seorang sutradara adalah nahkoda. Tanpa sutradara, betul tadi, film tidak akan mungkin bisa lahir. Karena dialah yang mengarahkan. Dia adalah komandan, dia harus mampu berimajinasi. Sutradara juga mengatur laku di depan kamera, mengarahkan aktor dan aktris, serta mengatur posisi, gerak, kamera, suara, pencahayaan, dan hal-hal ini yang menjadikan sebuah film menjadi menarik untuk ditonton. Dengan kerja keras seorang sutradara dapat menghasilkan sebuah film yang berkualitas. Dan untuk kategori sutradara terbaik Festival Film Pendek BPNB Sulawesi Selatan tahun 2022, nominasinya adalah Nominasi sutradara terbaik Andi Zulkarnain dalam film Hasanuddin. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mari, Pak. Jasma Noviana dalam film Saraba. Jangan ganggu anak ini. Kalau tidak keluar, jangan salahkan saya. Nurul Izza Salsabila dalam film Palipala. Bapak tiap minggu dia minum obat yang berbeda. dan pemenangnya adalah ini ketukar enggak nih ya? Enggak. Sebentar. Dan inilah dia pemenang untuk kategori sutradara terbaik. Diraih oleh Wimpis Production dengan judul Hasanuddin Hasal Makassar. Wow. Inilah sutradara terbaik. Andi Zulkarnain dalam film Hasanuddin, produksi Wimpis Production Makassar.
Perkenalkan, nama saya Agus Maulana. Nama saya Nurvela Fitri Pratiwi. Hobi saya membaca buku. Kedua orang tua saya, bapak saya pegawai negeri, bekerja di salah satu perusahaan di kota. Ibu saya perawat. Oke, tepuk tangan untuk Nurvelia Fitri Pratiwi. Baik, berikutnya Hasanuddin. Boleh tepuk tangan untuk sutradara terbaik kita dan terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Gunawan Pagaru, Kepala Badan Perfilman Indonesia dan Ketua Dewan Juri. Betul. Dan untuk pemenangnya silakan ke tengah dulu, kita mau tanya-tanya dulu. Enggak Ji, enggak dibagi lagi. Takutnya. Tidak mau sekalian jadi aktor, sekalian jadi kameramen biar satu kali nih kita semuanya. Boleh agak lagi sedikit. Bisa ke depan lagi? Tahu nggak? Pas tadi kamu panggil dia takut sekali. Dia takut karena takutnya di-sharing komisinya. Aman. Ya disembunyi lagi Kakak Yuda, disembunyi. Kira-kira kita berdua sudah bisa jadi aktor nggak? Kira-kira kalau jadi aktor, kalau saya jadi pemainnya, kamu biasanya kalau jadi sutradara kayak gimana? Coba. Kalau mengarahkan. Coba kita lihat. Ini ayo kita tantang dia buat cerita kita berdua jadi film pemainnya. apa nih? Film apa dulu nih? Film apa? Terserah, ini kan sutradaranya, kita ngikut aja coba. Filmnya adalah gimana? Lelaki Karebosi misalnya. Oh ya, oke. Saya harus kali aja bisa dipanggil juga kan. Oke, kita coba gimana. Coba bagaimana kalau kamu jadi sutradara? Saya pengen lihat. Ada sutradara yang juga editor. Ini langka nih. Kamu editor juga kan? Apa? Cuman sutradara. Oke, gimana? Kita penasaran. Coba, saya lagi di Karebosi ya. Iya. Filmnya adalah itu, Lelaki Karebosi. Ini saya sudah menjiwai loh. Oke. Sebenarnya ini bukan acting sini sebenarnya natural. Ini kerjaan ya. Ini kerjaan. Atasan kamu buru-buru harus tadi. pulang jam 10 Kakak Yuda. Kalau enggak ini kerjaan di sana sepi. Oke, boleh? Gimana? 3, 2, 1 yang bilang kamera rolling action itu kamu kan? Iya, terserah kamu sutradara gimana sih? Iya. Oke, 3, 2, Oke, misalnya kalau jelek kamu bilangnya kayak gimana? Kalau bagus kamu kayak gimana? Oke, 3, 2, 1 go. Mas 5.000 Mas. Ulang jelek. Dan mau ya capek Mak. Bisa kah? Bisa begitu nggak? Bisa ya. Kalau aktornya kira-kira gini, galakan mana, aktor atau sutradaranya? Galakan sutradara. Kalau aktornya lebih galak gimana? Suruh pulang. Suruh pulang. Sekarang boleh kita tanya Iya. tantangannya. Tantangan membuat film Hasanuddin ini apa sih? Ini Hasanuddin ini krusial banget loh. Nama pahlawan yang akhirnya diangkat jadi film pendek dan akhirnya menang sebagai sutradara. Pasti challenging banget nih. Apa aja tantangannya selama produksi film ini? Tantangan saat produksi film Hasanuddin itu cuman figuran ya. Artinya teman kelas yang Cameo memang gitu ya? belum pernah tampil sebelumnya di depan kamera. Cuman itu yang kendalanya pada saat syuting. Bagaimana mengarahkan mereka? Itu syutingnya di mana sih lokasinya? Di Kabupaten Sinjai. Kabupaten Sinjai. Desa Bikero. Sekolahnya di SMP 1 Mapa denda maka capek make lo. Oke. Tunggu, saya penasaran juga untuk aktornya sendiri. Ini kan bukan film komersil nih. Menentukan seorang aktor dan aktris itu susah banget tuh. Karena bukan komersil ya. Gak ada yang bisa kita janjikan buat mereka. Betul. Bener gak? Betul, ya, betul. Bener ya? Bagaimana kamu ngomong apa ke mereka untuk main film kamu? Saya cuman, kan ada grupnya. Yes. Ini kita punya PH. Oke. Oh, ada PH-nya, ada agensinya ya? Ada. Oke. Itu pun kita proyeknya itu paling foto prewedding. Oke. Videografer. Oh, jadi itu anak memang model-model gitu atau gimana? Anak itu sering main di depan rumah. Oh ya Allah, berani banget. Bisa langsung dipanggil ya. Ini berarti nanti akan dapat fee-nya juga. Iya. Ini saya penasaran Kak Yuda ya, ini penasaran. Kita jangan bahas fee-nya dulu, tenang, nggak kita minta kok. Ini saya penasaran ya, karena begini, tentu ini ada banyak kalau kita berbicara tentang seni, ada banyak yang bisa kita lakukan, ada desain misalnya.
Namun kalau Andi Zulkifli sendiri kenapa memilih untuk ke dunia Andi Sul? Andi Sul ya? Zulkarnain ya, tapi panggilannya Sul, bener kan? Ini Zulkarnain, itu juga sana Zulkarnain. Bener Oke, kenapa akhirnya memilih untuk fokus di film gitu? Awalnya kan kita memang jurusan kuliahnya di ilmu komunikasi. Di mana sih? Ilmu komunikasi UMI. Tos dulu dong. Oke, Anak komunikasi. anak hukum balik dulu ya. Ya, anak komunikasi itu syaratnya satu, harus kreatif. Kalau nggak kreatif bukan anak komunikasi, bener nggak? Iya, tapi segala hal yang sudah kamu hasilkan dilindungi oleh hukum dan harus ada orang-orang hukum juga ya. Membela diri. Oke, lanjut. Awalnya kan kita kuliah di UMI, jurusan ilmu komunikasi. Oke. Di semester 2 itu kita memang belajar yang namanya foto, video, dan itu kita tapi ilmu-ilmu dasarnya doang. Tapi itu tidak didapat semua dalam kelas. Oke. Kita ada organisasi yang namanya Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi, itu HMJ. Di situ kita gali ilmunya. Setidaknya kalau kita berharap ilmu yang cuman ada dalam kelas itu sebenarnya cuman 20%. Karena masuk telinga kanan keluar di telinga kiri kan biasanya. Betul. Saya kan lama berpikir. Kalau saya orangnya lama berpikir. Jadi itu di Himpunan Ilmu Komunikasi. Oke, kalau gitu tepuk tangan sekali lagi untuk sutradara terbaik kita dalam penganugerahan Festival Film Pendek 2022, Andi Zulkarnain. Luar biasa, Hasanuddin. Umurnya berapa sih? Umurnya? Oh, tahunnya 25 tahun berarti 25 paling batas karena antara 15 sampai 25 tahun ya. Oke. Luar biasa. Kalau 25 seorang Arfan itu di Venice. Tepuk tangan dulu dong. Bener nggak Kak? Di Venice ya waktu 25 ya. Merendah dia, merendah. Kalau gitu langsung aja kita akan bacakan untuk film untuk pemenang selanjutnya. Iya, tapi sebelumnya kita akan menyaksikan persembahan dulu. Ini kita tahan dulu untuk pemenang selanjutnya, ditahan-tahan dulu, sabar-sabar dulu karena kita akan ada apa, Kakak Yuda? Pertunjukan kesenian. Inilah Sanggar Paten Rock. Oke, dan tentunya setelah ini kita akan membacakan pemenang untuk kategori film favorit 1 sampai dengan 7 dan tentunya ini yang paling kita tunggu-tunggu pada hari ini di penganugerahan Festival Film Pendek 2022. Siapakah yang akan menjadi pemenang kategori film terbaik? Luar biasa. Ini membuat kita penasaran kalau tadi kita sudah spill ada editor terbaik, ada produser terbaik, ada aktor dan aktris terbaik. Tentu secara keseluruhan itu mencakup sebuah satu karya. Betul sekali. Kalau gitu kita jalan-jalan dulu deh. Oke, gimana? Kita jalan-jalan dulu ke meja. Saya penasaran dari tuan rumah nih. Tepuk tangan untuk Makassar. Hai Makassar. Makassar bener ya? Sopeng. Makassar dari mana? Makassar. Ini teman Instagram saya nih. Pare-pare. Oke, kalau gitu ini aja. Oke. Filmnya judulnya apa, teman-teman? Cita Rasa. Cita Rasa. Udah menang? Belum? Belum. Gak apa-apa. Ini bukan masalah siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi ini bagaimana kita bisa bertemu satu sama lain dan bisa melihat karya-karya membuat kita lebih terpacu menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Yang paling penting adalah kita saling memberikan trigger satu sama lain ya. Nah itu. Untuk selalu cinta dan terus berkarya di dunia perfilman Indonesia. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ini Kak Yuda, usia 15 sampai 25 tahun. Saya 25 tahun, kira-kira di mana? Jalan-jalan ke Bali. Enggak, di mall nongkrong ya. Ini mereka luar biasa sudah menghasilkan karya di usia 25 tahun. Itu luar yang biasa. paling luar biasa dari teman-teman kita ini. Dari Sopeng, hai semuanya. Semoga menang malam ini. Saya mau pindah ke meja sana. Meja sana dari mana? Hasanuddin dong. Iya ya. Dari Sinjai. Oh Selayar. Ini Selayar, yang ini dari Selayar, yang ini Makassar. Oh ini akhirnya bilang belum tadi bilang Makassar. Yang ini dari Sinjai. Makassar juga. Oh syutingnya di Sinjai. Ya elah. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman yang ada di sini. Kalau yang ini dari mana? Saya boleh?
Saya boleh ke sebelah. Ini sini. beda ini Kakak Yuda ya. Ini Kalau dari- di sini yang cowok-cowok, di sini yang ciwi-ciwi ya. Ciwi-ciwi. Ini berada-berada, ini bridi-bridi semua ya. Berada bridi. Bridi-bridi. Dia adalah cewek mamba. Pakai hitam-hitam. Bener nggak? Saya cewek apa ya? Cookies ya? Apa sih? Cewek atau cowok? Gimana sih kamu? Ini terbawa peran ya. Peran yang Pengen tadi jadi ya? artis soalnya. Hilangkan dia. Oke, kalau gitu teman-teman yang ada di sini ini dari Pola Limandar. Kalimantan, Sulawesi Barat. Luar biasa jauh datang ke Makassar. Selamat datang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ya. Oke, boleh. Dan untuk yang di sebelah sini dari mana? Dari mana? Dari Pangkep. Pangkep. Apa kabar ikan bolu di sana? Aman semuanya? Oke, kalau ini dari mana? Oke, dari Pangkep juga ya. Yes. Kalau begitu yang hitam-hitam dari mana? Cewek mamba dari mana? Cewek-cewek mamba ini? Barat. Dari Sulawesi Barat. Filmnya apa sih judulnya? Saraba. Saraba. Pembuatan filmnya berapa lama? 3 hari sih. Oh, 3 hari serius? Itu bikin film atau bikin saraba, Bu? Nggak, cepet banget bikin film ya 3 hari. Tapi 3 hari proses syutingnya hari. kali ya. Editor dan segala macamnya akhirnya sampai selesai. Boleh berdiri dong, boleh berdiri. Boleh berdiri. Berdiri. Wow, Masya Allah dia pakai sarung sabit. Tepuk tangan dulu dong. Ternyata bukan mamba, kamu salah Iya, duga di ya. atasnya mamba, yang di bawahnya mambu. Nah ya, gimana? Berapa hari prosesnya? Jadi mulai dari syuting filmnya 3 hari, kemudian sampai produksi, editor dan segala macam itu kapan? 1 minggu. Serius 1 minggu? Tepuk tangan dong buat teman-teman ini. Cuman 1 minggu. Bayangkan ya, udah ya, ini dibuatnya 1 minggu. Bagaimana kalau 1 bulan, 1 tahun, hasilnya bisa lebih dari Ada Apa Dengan Cinta. Hasilnya film komersil, Film komersil. bukan lagi film pendek Bener. ya. Kenapa kamu di tengah-tengah teman-teman semua main TikTok, main Instagram, kemudian bikin story gitu, ada yang edukatif, ada juga yang enggak banget. Kenapa kamu bisa tough dan mau banget bikin film? Karena semangat dan kurangnya perfilman di Sulawesi Barat gitu. Jadi kita kita masih seorang pelajar SMK. Jadi kita mau memajukan perfilman Indonesia menuju ke warisan budaya yang lebih lagi. Tunggu. Saya akan prediksi kamu akan jadi the next Mira Lesmana. Bilang amin dong. Amin. Yang di belakang sana akan jadi Riri Risa, insya Allah. Amin. Luar biasa. Kemarin kebetulan habis ketemu Riri Risa ya. Yes. Nanti Ketemu kita kemarin? salamin ya. Oh, oke. Sorry banget. So akrab, padahal sebenarnya cuman ketemu dan nggak disapa. Jangan sampai kita Gimana? pilih kasih. Di sebelah sini dulu dong. Tepuk tangan buat yang di sebelah sini. Yang di sebelah sini dari mana teman-teman semuanya? Dari Kendari. Dari Kendari, Anaconda, Anaconda kan? Anakondari. Kok kaget dibilangin Anaconda? Anaconda ini mereka, Anakondari. Oke. Tinggalnya di mana sih di Kendari? Saya orang Kendari juga soalnya. Kendari Makassar, Kendari cabang Makassar. Tinggalnya di mana Kendari? Rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa. Jalan rumah sakit jiwa. Oh, Jalan Poros rumah sakit jiwa. Deket-deket sama Palang Merah nggak di situ? Kalau SMP 1 jauh SMP. Kalau Wayong jauh. Wayong jauh. Dia masuk di mana? Kalau bypass jauh sekali. Masih tempat nongkrong anak muda di situ? Kurang tahu. Coba tanya Kakak Yuda. Yes, kenapa? Dekat mananya masjid? Hehe, alasan. Itu Semua pasti. rumah itu pasti dekat sama masjid ya. Oke. Filmnya durasinya berapa menit? 6 menit? Oke, kalau gitu kita bakal ngobrol lagi dengan mereka. Saya yakin teman-teman di sana juga udah pada siap. Untuk Anda semua, inilah salah satu bukti kita bahwa kita melestarikan budaya khususnya di Sulawesi Selatan. Please welcome, ini dia pertunjukan kesenian Sanggar Patondro.
Bombang lelau mapasang saya si tanpa rami kalau andi bombang lebar ku pasang saya aule pabatu sai ngaku ku dingin ku sayang aule pabatu sai ngaku ku dingin ku sayang. Bombang galuru kalau andi anta pasangi kalena saya bombang galuru kalau andi anta pasangi kalena saya aule tambungi gose tujaya parisi nasaya aule tambungi gose tujaya parisi nasaya angin teami mamiri andi bomban teami napasang saya angin teami mamiri andi bomban teami napasang saya aule mana gosea saya mengantomi manyu saya aule mana gosea sayang mengantomi manyu sayang
Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk pertunjukan kesenian Sanggar Patondro. Itu luar biasa, itu salah satu cara untuk kita terus melestarikan kebudayaan yang ada di Sulawesi dan mencintai seluruh apa yang ada di Sulawesi Selatan, dan tentunya Sulawesi nih untuk kita semua yang ada di sini, karena kita nggak boleh ngomong Sulawesi Selatan di sini. Iya, karena ada Sulawesi, ada Anaconda di sana, ada Sulawesi Tenggara, kemudian ada anak Sulawesi Barat juga di sana. Ya, betul. Semoga tahun depan ada Sulawesi Utara juga, Gorontalo kalau bisa juga nanti akan diundang. Tapi memang untuk saat ini masih fokus untuk wilayah kerja di 3 provinsi tersebut ya. Betul. Jadi untuk itu kita akan langsung saja membacakan nominasi untuk pemenang kategori film favorit 1 sampai dengan 7. Akan dibacakan oleh Ibu Haja Rosdiana, Kepala Subbagian Tata Usaha BPNB Provinsi Sulawesi Selatan. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya. Dan inilah pembacaan pemenang kategori film favorit 1 sampai dengan 7. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Masih semangat? Alhamdulillah. Sekarang pembacaan untuk 7 film terfavorit. Ada banyak hal yang menjadi kriteria sehingga sebuah film dapat dinilai baik. Ide cerita, eksekusi seorang sutradara, kemampuan aktor dan aktris, serta kemampuan editing seorang editor menjadi faktor penting dalam sebuah film. Namun, yang tak dapat dipungkiri dari sebuah penilaian adalah selera. Tapi selera saya makan, kalau malam-malam begini enaknya minum sarabak sama gorengan. Ada filmnya. Wow. Tentu penonton memiliki yang berbeda dengan film. Begitupun penilaian juri yang tentu saja memiliki selera yang bervariasi. Untuk itu, BPNB Sulawesi Selatan memberikan penghargaan kepada 7 film terfavorit versi Dewan Juri dalam Festival Film Pendek BPNB Sulawesi Selatan tahun 2022. Dan yang menjadi pemenangnya untuk 7 film terfavorit adalah ada musik nih. Kategori film terfavorit yang ke-7 diraih oleh Urmela Mission dengan judul film Parende asal Buton Selatan. Baik, selamat, kami persilakan untuk langsung naik ke atas dan akan dibacakan untuk film favorit kategori selanjutnya. Kategori ke-6 adalah Selayar Kreatif Studio dengan judul film Patarile dari Kepulauan Selayar. Ayo, siapa yang naik? Kategori film favorit yang kelima diraih oleh SM3 KTI Media dengan judul film Korsa Konro Sarabak asal Pare-Pare. Kategori film favorit keempat diraih oleh Master Films dengan judul film Masa Nifas asal Polewali Mandar. Kategori film favorit ketiga diraih oleh Komunitas Kakana dengan judul film Sarabak asal Polewali Mandar.
Kategori film favorit kedua diraih oleh Karim Production dengan judul Pali Pala asal Parepare. Dan kategori favorit pertama diraih oleh SMA Negeri 1 Sopeng dengan judul film Rempah Isteprovia Nusantara asal Kabupaten Sopeng. Penghargaan khusus favorit Dewan Juri. Rempah Historiografi Nusantara, Semansa Sopeng. Manfaatnya rempah-rempah. Pali Pala, Karim Production Parepare. Itu tadi adalah cerita dari si Pali. Saraba, Komunitas Kakana Polewali Mandar. Ayo kita buat saraba di rumah, bahannya. Masa Nifas, Masyar Films Polewali Mandar. Salam pilih nenek mana? Korsa, Konro Saraba, Smekti Media Parepare. Mau kemana lagi pakai baju sekolah? Oh iya, sudah lupain dulu siapa deh. Coba ganti mak. Pata Rile, Selayar Kreatif Studio. Pata Rile Pak Resi Pompo, Kajolnya Pak Resi Saro Pompona lagi dalam pelelakan. Parende, Umele Motion Buton Selatan. Wah, keren. Ibu, itulah tadi yang kita lihat bahwa ternyata untuk favorit ini kita lihat dari berbagai daerah ya. Ini menandakan bahwa untuk karya-karya yang tentu bergerak di perfilman ini benar-benar merata bukan hanya di satu provinsi saja, bukan hanya dari satu kota saja, namun dari 3 provinsi ini mewakili dari masing-masing kota ataupun kabupaten mereka. Luar biasa. Dan kita berharap bahwa setelah ini mereka akan terus menghasilkan karya-karya yang akan menjadi favorit bagi penonton-penonton setianya, tentu melalui film bisa memberikan edukasi, melalui film bisa menyampaikan pesan tentang budaya yang dimiliki khususnya dari Sulawesi Selatan. Oke. Terima kasih kami ucapkan untuk Ibu Haja Rosdiana ya, Kepala Subbagian Tata Usaha BPNB Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah membacakan pemenang untuk kategori favorit 1 sampai dengan 7 dan juga tentunya untuk seluruh pemenang. Dan selanjutnya kita akan masuk di nominasi terakhir Kakak Yuda ya. Wow, ini nominasi yang paling tertinggi untuk malam hari ini. Siapakah yang akan berdiri di sini yang karyanya kita apresiasi sebagai film terbaik? Betul sekali, kategori film terbaik. Dan Yuda, ini kalau kita bisa melihat ya bahwa film terbaik itu adalah seluruh kesatuan dari apa yang tadi diberikan apresiasi. Yes. Tentu dari segi editor, dari segi produser juga harus yang terbaik, betul. Aktornya juga harus yang terbaik, semuanya. Sutradaranya juga betul harus yang terbaik. nahkoda terbaik ya. Betul. Karena semuanya adalah satu kesatuan, kita akan menilai sebuah karya yang dijahit menjadi sebuah film. Betul. Inilah dia pembacaan nominasi dan pemenang kategori Film Terbaik Festival Film Pendek 2022.
dan akan dibacakan oleh Bapak Profesor Muhammad Jufri selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan. Khusus Bapak harus di tengah, Pak, bacanya. Harus di tengah bacanya, Pak. Ini yes. Kita akan bersama Bapak di sini untuk membacakan siapakah akan terakhir. Ya, betul kata MC kita tadi ya, bahwa ini yang ditunggu-tunggu ini untuk film yang terbaik. Ya, jadi film ini seperti yang senang untuk kita menontonnya, apalagi kalau filmnya itu memang sangat luar biasa, orang sampai bisa berjam-jam dan bahkan tidak akan pernah bosan untuk menonton film itu sampai selesai. Ya, jadi film ini merupakan media audiovisual untuk menyampaikan ragam pesan yang sifatnya menghibur, menarik, serta mampu membuat para penikmatnya itu bisa berpikir lebih dalam. Jadi ternyata seperti yang dipikirkan oleh pembuat film, memang itu tidak sekedar lahir begitu saja ya, tapi melalui proses kontemplasi, perenungan, bahkan mungkin dari waktu ke waktu dia terus menemukan inspirasi, apalagi tetap harus melihat kearifan lokal budaya kita. Oke, menjadi film terbaik dalam sebuah festival tentu ini menjadi impian dari setiap insan perfilman. Dan kayaknya kita tidak perlu berlama-lama lagi ya. Udah ya? Yes. Kita harus segera memperlihatkan yang masuk kategori film terbaik untuk Festival Film Pendek adalah Sulawesi Selatan 2022. Nominasinya adalah, dan inilah nominasi film terbaik. Nominasi film terbaik. Rempah Historiografi Nusantara. Produksi Semansa Sopeng. Namaku Hasrul, namun biasanya orang-orang memanggilku Palipala. Produksi Karing Production Parepare. Di sebuah negeri yang bernama Nusantara. Hasanuddin. Produksi Wimpis Production Makassar. Alangkah baiknya kita perkenalan diri dulu ya. Saiful. Hadir Pak. Randi. Hadir Pak. Pak Prof, boleh langsung dibuka Pak Prof, itu siapakah yang akan menjadi pemenang kita? tunggu dulu, kayak mungkin jatuh tadi waktu di situ ya. Dan inilah dia pemenang kategori film terbaik Festival Film Pendek 2022. Oke, diraih oleh Wimpis Production. Wow, Hasanuddin. Inilah film terbaik. Hasanuddin. Produksi Wimpis Production Makassar. Hati-hati Pak. Terima kasih Bu. Mau kemana?
Tepuk tangan sekali lagi untuk pemenang kita. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Terima kasih Prof. Setan lagi kamu sini belum. Kamu lagi yang menang ya. Tepuk tangan sekali lagi dong. Luar biasa. Saya penasaran. Hasanuddin ya. Ada berapa tadi yang sudah didapat? Ada berapa tadi? Totalnya 10 tambah 5 Ada tambah 4 yang didapatkan, tepuk tangannya dulu dong. 4 didapat tadi. 4 kategori dapat semua. Dia pura-pura nggak sombong. Padahal dalam hati 4. Oke, saya mau tanya. Ini saya penasaran sekali nih. Iya. Untuk seorang Kanda Arfan, kenapa bisa Hasanuddin menjadi pemenang malam hari ini? Boleh dong? Supaya dari tadi soalnya saya mention namanya nih. Sayang nih kalau malam ini saya nggak samperin beliau nih. Ini senior saya dan boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Kakak Arfan. Kalau untuk film beliau pokoknya lah. Kanda kenapa bisa akhirnya Hasanuddin bisa menang? Ya sebelumnya saya harus minta izin dulu nih supaya ketua dewan juri. Harusnya ketua dewan juri yang menjelaskan ini. Tapi pada intinya sebenarnya ya semua teman-teman hampir rata lah secara kualitas, struktur cerita dan kemampuan produksi gitu. Yang ini kan sebenarnya masalah struktur bercerita. Jadi memang ada kelengkapan dari penyutradaraan, aktor dan editing dan semuanya itu semua harus dinilai dengan bagaimana itu bisa selaras semua menjadi satu film yang utuh. Jadi kurang lebih itulah. Tapi walaupun semuanya juga ada yang editing ada yang sudah menggunakan visual effect dan macam-macam. Jadi saya pikir semua adalah pemenang juga. Terakhir untuk menyemangati semua teman-teman yang ada di sini supaya tahun depan mereka balik lagi untuk ikutan festival film pendek. Boleh? Dari Kak Arfan dulu baru ke ketua dewan juri. Ya, sebenarnya sama yang seperti kemarin berapa hari terakhir ini ya mereka presentasi, terus kita juga lihat filmnya, terus kita beri masukan-masukan, komentar-komentar. Sebenarnya itu aja sih sebenarnya diikutin, jangan pernah berhenti belajar. Akses sekarang kita sudah bisa tahu bagaimana bisa mudahlah ilmu-ilmu itu bisa kita dapatkan. Pengalaman tadi pagi juga sudah diberi juga sharing lagi sama Pak Gunawan Pagaru juga. Dan jangan pernah berhenti mengeluarkan ide dan berani berkarya saja. Terima kasih Kanda Arfan. Kita ke ketua dewan juri kita. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Saya boleh ngobrol dikit Pak? Pak boleh kasih semangat dong untuk trigger nih buat teman-teman semua yang ada di sini supaya tahun depan mereka balik lagi. Kita berharap tahun depan ada Sulawesi Utara, kemudian ada Gorontalo, apalagi ada Malang. Kalau bisa dari Papua juga. Itu ke timur dong jadinya ya. Oke, Pak boleh kasih semangat untuk teman-teman semua untuk tahun depan kita ikutan lagi deh. Ya semangatnya sebetulnya sudah dibuktikan sama Hasanuddin itu. Hasanuddin itu tahun kemarin dapat sama ya, kalau nggak salah. Hasanuddin juara 1 juga kemarin, Vitamin C judulnya. Jadi dia belajar dengan apa yang tahun kemarin dia tadinya kami juga tidak tahu tapi setelah melihat data-datanya, loh ini kan tahun kemarin yang dapat nih, gitu ya. Jadi memang ya semangatnya harus terus belajar. Dan itu dibuktikan oleh Hasanuddin. Dan memang filmnya semakin terasa gitu ya. Terasa kami menilai dengan cara memberi skor itu dengan justifikasi masing-masing setelah kita rekap. Ya dia yang nggak bisa lagi, kita tidak ada lagi diskusi. Itu yang terjadi. Jadi memang seluruh juri merasakan hal yang sama di film itu gitu. Itu yang paling ini, jadi paling tidak dia belajar dari Hasanuddin lah ya. Teman-teman yang lain untuk tahun depan supaya bisa juara juga. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk ketua dewan juri kita Bapak Gunawan. Dan kita kembali ke kamu di sana. Oke, kita nanya-nanya lagi ya. Ternyata tahun lalu kita ketemu juga ya men ya. Tahun lalu kita ketemu ya, tapi potongan rambutnya beda tahun lalu. Bener tahun ini tambah ganteng. Enggak, dia tahun lalu agak gondrong, bener nggak?
Bener ya? Oke. Beda karena tahun lalu itu dia dapat berapa juta terus dia pakai skincare. Oh, ini berarti kalau tahun depan lebih glowing lagi. Tahun depan saya curiganya dia jadi MC nih di sini. Enggak, dia juga selain MC mungkin ini ancaman buat kita, dia juga jadi aktor juga. Ya, Ancaman itu dia. buat para aktor-aktor pemain film yang lain. Yes, boleh maju ke depan sedikit lagi bro. Ayo maju ke depan lagi. Nah, ini pertanyaan buat kamu nih. Nih, di tengah TikTok, ada TikTok, sekarang sosial media banyak banget di mana-mana. Di tengah teman-teman ada konten kreator, ini sorry to say ya, ada konten kreator yang akhirnya cuma memilih untuk viewers, likers gitu ya. Apapun kontennya, pokoknya mereka yang penting kejarnya adalah Viral ya. VT juga. VT benar. Income. Nah, Iya. kamu tetap konsisten menjadi seorang sinias yang mengedukasi kita semua yang ada di sini. Apa yang menyemangati kamu? Ya, kenapa? Kenapa akhirnya kamu terus konsisten menjadi seorang sutradara dan terus membuat film seperti ini? Apakah karena hadiahnya ataukah? Oke. Jadi begini, cek. Oke. Kan di dunia kampus, Yes. itu kalau kita berada di semester 1, semester 2, Iya. itu istilahnya orang masih mencari kebebasan dirinya. Sedangkan waktu di semester 2, saya itu masih, istilahnya kita semua masih meraba. Oke. Saya masih meraba ilmu. Saya enggak tahu apa-apa, saya enggak bisa ini. Cumanya bisanya ke kampus, ke rumah. Kupu-kupu? Ya, kupu-kupu. Kuliah kampus, Dan kuliah. ada teman yang bilang waktu pas pengurusan di jurusan itu, dia bilang ke teman saya, enggak usah panggil Sul. Sulnya enggak bisa apa-apa. Oke. Dan saya Menantang diri saya sendiri. kecuali saya yang berpikir sempit, Oke. saya mungkin bilang Oke. makanya saya berpikir terbuka, makanya saya keluar cari ilmu, ikut workshop apa segala macam, belajar di setiap scene yang ada di Instagram, Oke. di YouTube, bahkan di TikTok juga biasa. Oke. Siapa role model kamu? Karena di TikTok itu banyak sekali juga loh. Sekarang platform sosial media itu banyak edukatifnya, tapi banyak juga orang jahatnya di dalam ya. Nah, buat kamu sendiri siapa akhirnya jadi role model kamu? Apakah Mira Lesmana yang juga datangnya dari Sulawesi Selatan ataukah nggak ada? Cuman kalau di TikTok biasanya nonton bikin pintu buat meja, Oke. kayak gitu, buat bunga, yang begitu. Benar. Cuman dari hal-hal kecil akhirnya dia berdiri di sini sebagai pemegang film terbaik Festival Film Pendek 2022. Dan luar biasanya adalah dia agak pelit gitu ya. Piala tahun lalu dia nggak mau bagi-bagi. Akhirnya piala tahun ini diambil kembali oleh dia. Saya tantang semua teman-teman untuk tahun depan ambil piala dari dia. Tepuk tangan dong buat kita semuanya. Ini terakhir dari kamu, boleh say thanks untuk semua yang sudah berpartisipasi dan support kamu, dan terima kasih buat penyelenggara. Silakan. Terima kasih banyak atas apa yang diberikan oleh kami di festival Film Pendek Makassar. Yes. Atau BPNB, Badan Pelestarian Nilai Budaya. Ini 2 kali yang bagus buat saya. Semoga 2 kali tambah baik bukan? 2 kali. Terus? Saya terima penghargaannya. Semoga di tahun ini 2022 dan tahun berikutnya saya akan membuat karya lagi. Amin. Dan bikin kejutan lagi. Oke. Itu challenge buat kamu tapi ketakutan buat mereka. Oke, kalau gitu tepuk tangan sekali lagi penerima penghargaan film terbaik Festival Film Pendek 2022. Boleh tepuk tangan, terima kasih untuk kamu dan terus berkarya. Salam sama teman-temannya ya. Yang tadi temannya satu lagi mana? Oh itu sana. Oi, dari mana Ki? Oke, silahkan kembali. Oke, terima kasih. Itulah tadi kita lihat begitu luar biasa. Ini tentu kalau kita lihat sebuah karya tidak akan mudah untuk sampai pada titik ini dan menerima apresiasi karena mereka harus begadang. Mereka harus mencari tempat untuk lokasi syuting, untuk membuat sebuah produksi itu tentu akan butuh pemikiran menyusun cerita yang tentu ini edukatif karena ada nilai-nilai yang harus mereka perhatikan dalam pembuatan, bukan hanya viral,
bukan hanya bagus, tetapi bagaimana bagusnya itu bisa memberikan nilai-nilai edukatif bagi masyarakat atau bagi penontonnya. Oke, itu dia. Dan paling penting adalah teman-teman semuanya di sini atau hari ini kita akan sama-sama berkomitmen bahwa kita akan terus menjaga dan melestarikan perfilman, khususnya untuk tanah Sulawesi tercinta. Boleh tepuk tangan sekali lagi kita semua. Anda datang di sini bahagia, betul. Anda pulang dengan bangga. Lebih bahagia juga pasti. Yes. Dan yang paling penting adalah tahun depan saya yakin sekali Yuda ya bahwa ini akan lebih ketat lagi. Yes. Karena tadi semuanya saya lihat pada saat Yuda bilang tahun depan harus direbut pialanya, semuanya sudah langsung bersemangat nih. Sudah ada yang mungkin di sini bikin cerita nih untuk tahun depan ya. Enggak ya? Saking bersemangatnya. Kalau gitu untuk Anda semuanya, tadi udah dibilang sama Kak Arfan dan Ketua Dewan Juri ya, bahwa film itu adalah satu kesatuan. Betul. Bagaimana caranya kita memanage sebuah tim dari awal ide akhirnya ditulis menjadi sebuah skenario, kemudian akhirnya dibuat dan divisualisasikan menjadi sebuah film dan dimanage oleh seorang sutradara. Makanya ya ini penting sekali Kakak Yuda untuk mendapatkan tim yang memang benar-benar satu visi, satu misi ya. Jadi semuanya bisa integrate dan semangatnya bisa ngeblend menghasilkan satu karya yang luar biasa. Terima kasih kami ucapkan untuk Kendari, tepuk tangan untuk Kendari. Terima kasih kami ucapkan untuk Sopeng, mana Sopeng tadi? Sopeng, hai, terima kasih. Dari Parepare. Parepare. Luar biasa. Dari Pangkep. Dari Maros ada. Sidrap, boleh Sidrap, mana suaranya Sidrap? Sinjai, mana suaranya Sinjai? Ada nggak ada Sinjai emang? Kemudian terima kasih untuk Makassar Hasanuddin. Luar biasa. Ada yang belum kami sebutkan dari mana? Boleh teriak? Dari mana? Polewali Mandar. Dari mana lagi? Bulukumba, Selayar. Selayar. Oke, ini dari mana? Terima kasih kami ucapkan untuk seluruh sponsorship kita. Betul. Terima kasih untuk seluruh dewan juri kita. Terima kasih untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. Jeffrey di situ. Terima kasih banyak, Prof. Dan terima kasih untuk seluruh hadirin sekalian yang telah hadir di sini. Akhir kata, satu kata nih dari saya. Teman-teman semuanya bisa menjadi ahli atau teman-teman semuanya bisa bekerja di bidang apa saja. Teman-teman mau bekerja di mana aja. Yang paling penting adalah teman-teman menjadi ahli di bidang itu. Saya Yuda Hasta. Dan saya Akmal Idrus harus pamit. Mohon maaf apabila ada salah kata selama kita tentunya memandu acara ini, Anugerah Festival Film Pendek 2022. Dan terakhir untuk Anda semua, terima kasih kami ucapkan untuk Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sulawesi Selatan. Sampai ketemu di Festival Film Pendek 2023. Selamat malam.